Ilmu ini adalah ilmu yang agung, menanamkan kepada anak-anak kita idola yang benar. Iman bisa bertambah, meningkatnya iman bertambah baiknya seseorang. Mutiara Hikmah. Selanjutnya beliau memberikan contoh di antara dosa besar seperti dosa riba, wa karibal fadl ma'ariban nasi'ah, baik itu riba fadl maupun riba an-nasi'ah. Bedanya apa antara riba fadl dengan riba nasi'ah? Riba fadl yaitu tambahan yang diperoleh karena adanya transaksi barang, yang mana barang tersebut adalah barang sejenis, tapi ada imbalan di salah satu barangnya. Contoh misalnya seorang menukar satu gandum dengan satu gandum yang bagus dengan satu gandum yang berisi 1 liter, yang takaran 1 liter misalnya, dengan gandum yang jelek yang takarannya 2 liter. Ini riba fadl. Karena barang-barang ribawiyah itu disyaratkan, di antara syaratnya adalah sejenis, mislan bimislin, dan juga yadan biyadin. Nggak boleh ditunda, harus sekaligus ketika saat itu transaksinya sekaligus, nggak boleh ditunda, dan juga harus sejenis, harus sama, takarannya sama. Ini di antara syarat yang dijelaskan oleh para ulama atau oleh Nabi SAW berkaitan dengan barang-barang yang bisa menimbulkan riba. Adapun riba nasi'ah yaitu tambahan yang diperoleh sebagai syarat atas pembayaran yang ditangguhkan. Contoh seorang meminjam uang, kemudian yang dipinjami mensyaratkan, misalnya dia pinjam 10 juta, maka dia mensyaratkan, yaitu si peminjam mensyaratkan, atau orang yang meminjamkan uang tersebut mensyaratkan, ketika dia membayar harus ditambahi. Misalnya setiap bulannya dia tambahkan, misalnya dia pinjam 10 juta dan dia berjanji mau melunasi hutang tersebut selama 10 bulan. Jadi setiap bulan dia bayar sejuta. Tapi yang memberikan pinjaman memberikan syarat, nggak bakal dipinjami kecuali apabila dia menambahkan setiap bulannya 2 juta, menambahkan setiap bulannya 1 juta misalnya. Maka setiap bulan dia harus membayar 2 juta selama 10 bulan. Yang intinya dia nambah 10 juta. Dia pinjam 10 juta, tapi dia nyicil bayarnya. Setiap bulan dia cicil. Tapi karena dia tidak akan mendapatkan pinjaman kecuali apabila dia memenuhi syarat dari seorang yang meminjami dia uang tersebut, yaitu syaratnya adalah dia harus bayar 2 kali lipat. Maka ini termasuk riba nasi'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini di antara dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya seorang mukmin berusaha menjauhi dosa-dosa tersebut, karena dosa-dosa tersebut memiliki dampak, memiliki pengaruh pada seorang hamba. Bahkan dampak tersebut bukan hanya menimpa seorang hamba, bahkan bisa jadi menimpa keluarganya atau hewan ternaknya. Sebagaimana ucapan salah satu ulama salaf, di antara mereka ada yang mengatakan, sesungguhnya aku merasakan pengaruh dosa yang aku lakukan menimpa keluargaku dan juga hewan peliharaanku. Maka terkadang kita mendapatkan musibah
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita sakit atau musibah-musibah yang lain, bisa jadi itu karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Bahkan kerusakan yang terjadi di muka bumi ini tidak lain diantaranya adalah karena sebab dosa dan maksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasaba aydin nas." Nampaknya atau munculnya kerusakan di permukaan bumi ini yaitu karena sebab oleh tangan-tangan manusia atau karena ulah tangan manusia. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga lisan kita, menjaga tangan kita dari perbuatan dosa atau dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi dosa dan maksiat itu dapat memberikan pengaruh atau dampak baik pada si pelaku maupun kepada keluarganya atau orang terdekatnya. Maka sekali lagi hadis ini di antara hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Pengasih, Rabb yang Maha Pengampun. Di antara bentuk belas kasih Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan sebagian amal ibadah atau amal-amal kebaikan secara umum sebagai penggugur dosa. Namun perlu diingat, ibadah-ibadah tersebut seperti sholat maupun puasa atau ibadah-ibadah wajib yang lain atau ibadah-ibadah sunnah yang lain hanya bisa menggugurkan dosa-dosa kecil atau menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita terjerumus atau terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, sehingga kita selamat di dunia maupun di akhirat.